Pemirsa, Ustadz Maher dan selebritas Nikita Mirzani berseteru di jagat maya. Perseteruan nampaknya akan berlanjut ke ranah pidana. Penceramah Ustadz Maher At-Tawalibi berseteru dengan selebritas Nikita Mirzani. Keduanya saling tuding di media sosial. Perseteruan berawal dari unggahan Nikita Mirzani yang menyebut Habib tukang obat. Unggahan ini kemudian direspon Ustadz Maher yang menyebut unggahan media sosial itu menghina ulama. Maher pun sempat menyebut Nikita dengan sebutan yang kurang pantas. Sebutan ini juga sempat viral dan ditanggapi oleh warganet. Ustadz Maher juga mengancam akan mengepung rumah Nikita jika yang bersangkutan tidak meminta maaf atas unggahannya itu. Perseteruan pun berlanjut ke babak selanjutnya. Hari ini Forum Masyarakat Pencinta Ulama melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan ujaran kebencian dan juga konten asusila di media sosialnya. Kami dari Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta ingin membuat laporan kepada saudari Nikita Mirzani yang telah diduga melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap salah satu ulama, yakni Habib Rizik Syihab, dan yang kedua adalah laporan tentang perbuatan atau perilaku asusila atau bisa dikatakan pornografi sebagaimana akun sosial media yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, oleh karena itu kami memohon kepada teman-teman media, kita serahkanlah proses ini pada penyidik karena mereka yang mengetahui tentang hukum acara pidananya. Ada koordinasi belum dengan Rizik Syihab, Bang? Saya tidak ada koordinasi dengan beliau. Yang jelas kita ini adalah Forum Masyarakat Pecinta Ulama. Jadi ketika ulama disakiti, ya, dibenci dan lain-lain sebagainya, ya kita harus mematuhi aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah lagi-lagi kita ini harus mengacu pada KUHP ya 108, apabila seseorang menyaksikan, melihat, mendengar satu peristiwa itu berhak untuk melaporkan baik secara lisan maupun tulisan. Tak mau kalah, kubu Nikita juga berencana akan melaporkan balik Ustadz Maher atas ucapannya serta ancaman pengepungan yang dilontarkan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, perseteruan antara artis Nikita Mirzani dan Ustadz Maher At-Tawalibi semakin memanas. Ancaman Ustadz Maher yang akan mengerahkan massa untuk mengepung rumah Nikita Mirzani diladeni ternyata oleh Nikita. Ya, Nikita justru membongkar fakta-fakta tentang Ustadz Maher dan mengajak pendukungnya untuk turun ke jalan. Perseteruan keduanya berawal dari pernyataan Nikita tentang kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Karena ucapan itu dinilai menyinggung umat, maka Ustadz Maher meminta Nikita untuk meminta maaf dan mengancam akan menggerahkan massa. Apakah perseteruan ini hanya persoalan individu atau mungkin ada muatan politik di baliknya, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Saat ini di studio kami sudah hadir Ustadz Maher At-Tawalibi, kemudian juga ada kuasa hukum dari Nikita Mirzani, kemudian juga ada Profesor Muzakir, merupakan pakar hukum, dan juga ada pakar politik, ada Mas Henry Satrio. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pertama saya ingin ke narasumber saya yang berada di studio terlebih dahulu. Ustaz, sebetulnya apa yang terjadi? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi apa yang terjadi ini harus diketahui secara cerdas oleh masyarakat, oleh media, oleh ruang publik, bahwa ini hanya terkait dengan hukum sebab akibat, ya, adanya aksi maka ada reaksi. Jadi apa yang saya utarakan di sosial media terkait dengan dugaan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, hinaan yang dilakukan saudari Nikita Mirzani itu merupakan reaksi. Jadi kami sebagai umat Islam yang mencintai
ulama, tentu kami tersinggung. Kami tidak terima dengan tindakan atau perbuatan saudari Nikita Mirzani sebagai seorang public figure yang punya banyak followers, punya banyak pengikut, lovers, ya, likers. Itu tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpendidikan, terpelajar. Yang saya herankan seperti ini, sejarah perjalanan dakwah Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, beliau tidak pernah itu ngurusin yang namanya perempuan, artis, itu nggak pernah. Jadi saya belum pernah menemukan adanya fakta kenyataan di mana Habib Rizik Shihab itu nyenggol Nikita Mirzani, ya, ngusik Nikita Mirzani. Itu yang saya herankan. Lalu kenapa Nikita Mirzani dalam hal ini di saat umat Islam sedang euforia menyambut kepulangan ulamanya yang kurang lebih beberapa tahun tidak pulang-pulang, ya, hijrah ke Mekah, kemudian umat menyambut dengan penuh cinta sampai bandara dipenuhi oleh simpatisan, oleh pecintanya, loversnya. Kemudian tiba-tiba muncul pernyataan Nikita Mirzani yang diduga kuat mengandung unsur penghinaan dan penistaan kepada sosok ulama besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Kami tersinggung, kami tidak terima. Jadi apa yang kami lakukan ini sebetulnya hanyalah reaksi dari adanya aksi itu, gitu. Oke, tapi apakah kemudian reaksi dan juga himbauan yang dilakukan oleh Ustadz Maher ini harus menggunakan banyak yang bilang menggunakan kata-kata kasar yang kemudian berujung pada laporan polisi terhadap Ustadz juga? Baik, kata kasar atau tidak kasar itu kan asumtif, tergantung siapa yang menilai, tergantung kultur masing-masing. Jadi kalau saya dalam video itu hanya memberikan pernyataan ataupun himbauan kepada saudari Nikita Mirzani untuk melakukan permintaan maaf, ya, permintaan maaf, permohonan maaf secara terbuka, sebagaimana beliau juga sudah melakukan tindakan yang diduga kuat melecehkan kehormatan cucu Rasulullah SAW, dalam hal ini Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Jadi kalau permasalahan apakah itu kotor atau tidak, fakta kenyataan dengan mata terbuka kita masyarakat bisa menilai dan melihat, memandang bagaimana tindakan, ya, perbuatan, ucapan, track record saudari Nikita Mirzani ini di sosial media itu jauh lebih kotor, jauh lebih asusila, jauh lebih tidak beradab. Ini orang harus cerdas menilai. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak seberapa dengan keadaan yang ada seperti itu. Coba kita tanyakan kepada pakar hukum, ada Prof. Muzakir di sini. Prof, kalau misalnya kita lihat saat ini ujungnya adalah saling lapor antara Nikita Mirzani dengan Ustadz Mahir begitu ya. Sebetulnya kalau Anda lihat nih Prof ya, perseteruan ini seperti apa? Apakah ada celah hukum antara satu dengan yang lainnya, Prof? Jadi sesungguhnya kalau lihat dari kasus sebab akibat sebagaimana yang tadi sudah diuraikan tadi, ya seharusnya siapapun orang terhadap orang yang dihormati oleh orang lain, hargailah bahwa orang lain itu menghormati seseorang tertentu. Ada yang tokoh agama, ada yang tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Jadi kalau toh mengkritik boleh, tapi jangan menghina. Karena dua hal yang berbeda, mengkritik itu adalah hak konstitusional, kalau menghina itu inkonstitusional gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh dihormati oleh orang lain terus kemudian dihina, mestinya itulah menurut saya pada saat uji pasal 27 ayat 3 itu kan ada pro dan kontra. Demikian uji pada pasal 310 KUHP mengenai penghinaan itu ada pro kontra. Nah, saya sebagai anak bangsa melihatnya bahwa ini kalau ada tindakan penghinaan ditujukan kepada tokoh-tokoh seperti itu, ini berbahaya dalam bernegara Republik Indonesia. Karena itu kita berbhinneka tunggal ika, yang ada adalah saling menghargai satu dengan yang lain, bukan saling menghina karena persoalan yang terkait dengan keperbedaan-perbedaan penghormatan seperti itu. Nah, atas dasar itu menurut saya ya sebaiknya yang merasa bersalah, yang mencederai dalam sistem masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, ya sebaiknya meminta maaf lah itu. Jadi kalau meminta maaf atas skala-skalanya menurut saya itu lebih bagus. Jangan terkecoh dengan dukungan dan sebagainya. Menurut saya adalah tekankan bahwa kalau perbuatan salah sebagai manusia, mintalah maaf. Kalau minta maaf menurut saya urusan dalam penghinaan dan sebagainya itu ya insya Allah siapapun yang dimintai maaf ya tentu saja mereka akan legowo untuk memberikan maaf. Saya kira sebagai anak bangsa harus seperti itu gitu. Baik, saya ingin ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, kalau kita lihat ini di permukaan sepertinya perseteruan antar individu begitu. Tapi kalau Bang Henry melihatnya apakah ini ada unsur politik di belakangnya? Nah, dijawab selepas jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.